tes DNA. Dia adalah cucuku. Felix, dia beneran kakekmu. Ayo, biar kakek gendong. Ayo, cepat. Kemari. Biar kakek gendong. Nah, kakek beberapa hari ini nggak nafsu makan. Akhirnya menemukanmu. Begini, ikut kakek pulang. Kakek belikan banyak hadiah untukmu. Kamu apa lagi? Kakek belikan semuanya untukmu. Aku mau bersama ibu. Sainaya, begini. Kau bawa Felix ikut aku pulang. Toh tempat ini juga nggak bisa ditinggali lagi. Ini nggak pantas, kan? Oh, aku mengerti. Sekarang kau merasa nggak ada status, kan? Begini saja, aku atur kalian tinggal di rumah lain. Kalian berdua bisa menetap di sana. Di sini memang nggak aman. Lengan Felix nggak boleh terluka lagi. Kalau begitu, aku berterima kasih. Baik. Halo, Ayah. Bocah sialan. Aku akan memindahkan semua barang cucuku ke Villa Bidu. Biar mereka menetap di sana. Kenapa nggak bawa dia pulang ke rumah tua? Bukankah dia harus bersama ibunya? Baik, kita bertemu di Villa Bido. Oh iya, Ayah. Kondisi keluarga kita istimewa. Kau jangan bilang dulu siapa aku. Aku tahu. Pak Deren, Anda nggak ngasih Pak Arman mengatakan identitasmu karena satu sisi ibunya tuan muda kecil, satu sisi adalah Saina. Anda nggak tahu harus memilih siapa. Kau cerewet sekali. Ayo Felix, kau lihat kita sudah sampai di rumah. Halo, tuan muda kecil. Wah, kakek, rumahmu indah sekali. Kelak ini adalah rumahmu. Benarkah? Aku bisa terus tinggal di sini. Gak akan diusir lagi. Tentu saja, kau adalah cucuku, pewaris tunggal keluarga Agusta. Kelak rumah ini juga perusahaan semuanya akan jadi milikmu. Bagus sekali. Ayo, kita lihat ke dalam. Tung 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 tung. Kenapa kau baru datang? Macet. Ayo, cepat lihat cucuku. Kau ayahku. Benar. Kenapa kau nggak mau ibuku? Ayah yang salah. Ayo, biar ayah gendong. Gimana ibumu? Ibuku pergi bekerja. Aku bilang padamu ya, perusahaan ibunya nggak bagus, sangat nggak manusiawi. Sudah larut begini masih disuruh lembur. Bos perusahaannya menurutku adalah orang yang kejam. Ayah? Kau pilot? Cepat jauhi cucuku. Jangan sampai kau menularinya. Ayah, kau sedang apa? Kau jangan bicara dulu. Aku tanya kapan kau akan menikahi ibunya. Ayah, pernikahan bukan permainan anak-anak. Kau biarkan aku pikirkan lagi. Apa yang perlu dibicarakan? Dia pewaris tunggal keluarga Agusta. Kau nggak menikahi ibunya. Mau menikahi siapa? Oh, bocah. Kau nggak mau bertanggung jawab.
Bukan. Kau tenang saja. Aku pasti akan bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab juga bukan hanya dengan menikah. Enggak menikah. Berdebah. Kau lebih buruk dari binatang. Ayah, Pergi. Pergi. dengar dulu. Pergi. 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 Dengar Pergi. dulu, Ayah. Pergi. Ayah, kenapa Ayah seperti ini? Pergi. Ayah, Pikirkan dulu baik-baik baru bertemu Felix. Pergi. Ayah, Pergi. Tunggu, Ayah, tunggu. Pria tua ini beneran gak masuk akal. Sifat ini. Felix. Tadi dia bilang anakku namanya Felix. Anaknya Shaina juga bernama Felix. Bos, apa ibunya tuan muda kecil adalah Shaina? Bos, kenapa kemari? Bukan. Aku pernah lihat anaknya Shaina. Bukan Felix. Ayo pergi. Baik. Kenapa dia seperti nggak pernah terjadi apapun? Saina, kemarin terima kasih kau sudah datang membantuku, padahal sedang cuti. Gak apa-apa. Bos, ada perintah apa? Shaina, tolong rapikan 3 dokumen ini. Nanti mau dipakai saat rapat. Baik. Shaina, kau jangan berpikir berlebihan. Lo busunya, padahal nggak kasih perlakuan khusus ke Saina. Sepertinya Kaderen nggak menyukainya. Kau cari cara mengusir Saina dari perusahaan. Aku kasih kau 400 juta. Baik, tunggu kabar baik dariku. Beres. Sudah selesai. Sudah. Di mana dokumenku? Kenapa kau bisa begitu ceroboh? Pekerjaan yang diberikan Pak Dar saja bisa salah. Menurutku kau sama sekali nggak membuatnya. Tadi aku lihat dia terus menelpon anaknya. Pak Deren, dia baru bekerja 1 bulan. Sudah berani bermalas-malasan. Seperti ini nggak bisa dipertahankan. Siapa bilang aku nggak membuatnya? Shaina, apakah mau membuat ulang? Sekarang buat ulang pasti nggak sempat. Kecuali kau bisa menemukan kembali dokumen yang hilang. Aku dengar kau sebelumnya melamar pekerjaan sebagai programmer. Jangan-jangan kau sebenarnya peretas hebat. Pak Randy, kurangi menonton sinetron yang nggak mendidik itu. Dari mana datangnya perentas? Lalu kenapa kau masih banyak bicara? Karena dokumen sudah hilang berarti kau nggak mengerjakannya. Kalau aku jadi kau, sekarang aku sudah mengundurkan diri. Shaina, dia... Nggak apa-apa. Aku tahu kau terburu-buru, tapi kau jangan cemas. Shaina, kau mau main trik apa lagi? Apa biasanya kau nggak buat salinan saat mengerjakan dokumen penting? Bos, dokumen yang Anda mau.
Pria ini karena kejadian malam itu merasa malu dan gak berani melihatku. Lebih baik aku menjauhinya. Tunggu. Pak Darren, Masuk. nggak usah. Aku tunggu lift sebelah saja. Masuk. Masuk. Baik. Randy, bukankah kau melupakan satu hal? Melupakan apa? Bukankah kau bilang mau ke toilet? Aku nggak... aku sudah nggak tahan. Sangat nggak tahan. Wah, bos beberapa hari ini seperti sedang menstruasi. Suasana hatinya nggak stabil, hampir dalam bahaya besar. Hati-hati. Beberapa hari ini kenapa selalu merasa mau muntah? Apa pencernaan bermasalah? Lebih baik aku periksa ke rumah sakit. Saina, apa aku begitu membuatmu muak? Tentu saja enggak. Kau begitu tampan, kaya, bentuk tubuh juga begitu bagus. Kekasih impian entah berapa banyak wanita muda. Pria itu memang perlu dipuji. CEO arogan juga nggak terkecuali. Pak Darren, kau tenang saja. Masalah malam itu nggak akan kusebarkan. Semoga Bapak, banyak anak dan cucu, memiliki bayi kembar 3 ya. Apa? Kembar 3? Benar. Kembar 3, selamat ya. Satu anak saja nggak sanggup kuhidupi. Tiba-tiba muncul 3 anak. Bagaimana ini? Apa hal ini harus kukatakan pada bos? Bagaimanapun dia ayah anak ini. Masuk. Bos? Tanda tangan. Bos? Kau mau berapa banyak anak? Dia ingin memiliki anak denganku. Tapi keluargaku selama ini keturunan tunggal. Aku sudah nggak bisa punya anak lagi. Banyak anak sangat berisik. Satu anak sudah cukup. Bajingan. Ada apa ini? Bajingan. Bajingan. Nanti Pak Darren mau rapat, tolong fotokopi sebanyak 10 lembar untukku. Aku sudah tahu. Saina, kok hamil?
Bukankah kau nggak ada pacar? Kenapa aku fotokopi pemeriksaan kehamilanku? Pak Daren akan segera tiba. Nanti kutunjukkan padanya, pasti kau dipecat. Saina, kau sedang apa? Apa kau benar-benar fokus pada pekerjaanmu? Dengan sikapmu masih berani jadi asisten sekretaris? Sungguh lucu. Mohon maaf. Kali ini memang aku lalai dalam pekerjaanku. Lain kali nggak akan terulang lagi. Apa gunanya minta maaf? Lain kali. Siapa yang kasih kau kesempatan lain kali? Nanti aku jelaskan pada Pak Deren dan aku akan melakukan introspeksi. Mengenai kesempatan lain itu bukan keputusanmu. Introspeksi. Menurutku lebih baik kau segera pulang. Cuma karena hal kecil begini, kalian ingin dia mengundurkan diri. Kenapa? Ini hal kecil. Di antara kita semua, siapa yang begitu berani seperti dia dengan kehidupan pribadi yang seperti itu? Masih saja bekerja di sini. Lebih baik segera pulang dan punya anak. Kali ini aku memang berbuat salah saat bekerja. Tapi bukan alasan kalian untuk menyerang kehidupan pribadiku. Nggak ada hubungan sama pekerjaan. Kalian nggak berhak mengkritikku. Kau beneran nggak tahu malu? Nggak tahu dengan siapa berbuat nggak senonoh hingga melakukan hal seperti ini. Malah masih berada di perusahaan. Benar. Siapa ayah anak ini? Apa mungkin ayahnya berbeda dengan anak sulungmu? Orang sepertimu yang kehidupan pribadinya kotor, suka berganti-ganti pasangan. Apa ada penyakit? Aku takut kau menulari kami. Benar. Tunggu Pak Deren datang. Pak Deren benci orang yang kehidupan pribadinya kotor. Setelah dia datang, kau pasti dipecat. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Apa yang terjadi? Pak Daren, ada masalah dengan pekerjaan saya. Kami menegurnya, dia nggak mau dengar. Masih saja keras kepala. Jelas-jelas kalian yang memaksanya. Ini juga bukan hal penting. Kenapa nggak penting? Jangan bicara sembarangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia nggak boleh tahu aku hamil. Tadi saat aku memfotokopi dokumen, nggak sengaja memfotokopi dokumen pribadiku. Ini bukan hal besar. Siapa yang nggak pernah membuat kesalahan? Apa perlu memaksa orang seperti itu? Pak Randy, kami juga memikirkan perusahaan. Saina tugas kecil seperti memfotokopi aja nggak bisa dilakukan dengan benar. Untuk kami yang temukan. Kalau enggak pasti jadi tertawaan. Benar. Kalau dokumen fotokopi ini dikasih ke mitra bisnis, akan sangat merusak reputasi perusahaan. Orang seperti ini seharusnya dipecat. Diam. Sejak kapan kalian berhak mengambil keputusan di perusahaan? Lain kali lebih perhatikan. Baik, nggak akan terulang lagi. Nah, Daren, bukan cuma pekerjaan sana yang bermasalah. Kehidupan pribadinya juga nggak sederhana. Tadi dokumen pribadinya yang dia fotokopi adalah laporan pemeriksaan kehamilan. Laporan pemeriksaan kehamilan? Laporan pemeriksaan kehamilan apa? Bukan apa-apa. Ini. Kau hamil? Ternyata karena hal ini. Pak Daren, orang seperti dia yang kehidupan pribadinya nggak bersih, bukankah harus dipecat? Benar, baru mulai kerja, sudah hamil. Orang seperti ini benar-benar nggak tahu malu. Sudah seharusnya dipecat. Kalau nanti semua karyawan baru meniru dia, perusahaan kita akan jadi seperti apa? Perusahaan nggak boleh memecat ibu hamil. Kalau begitu mutasikan. Aku dengar bagian gudang kekurangan orang. Kebetulan kau bisa ke sana. Di gudang itu pekerjaannya kotor dan berat. Kenapa harus Saina yang mengerjakannya? Menurutku, dia sangat pantas. Lagi pula, kehidupan pribadinya begitu berantakan. Siapa yang tahu dia hamil anak siapa? Kotor sekali.
Anak sebelumnya saja sudah hamil di luar nikah. Sekarang hamil lagi kembar 3. Bahkan nggak tahu siapa ayah anaknya. Apa setelah lahir akan dibawa ke kantor untuk dijaga? Pak Deren, orang yang kotor seperti dia, kami nggak mau bekerja dengannya. Cukup. Karena kalian nggak mau Saina jadi rekan kerja kalian, memang harus dipecat. Dengar nggak, Saina? Kau sudah dipecat. Masih nggak cepat pergi? Yang ku maksud kalian berdua. Apa? Pak Daren, jelas-jelas yang salah adalah Saina. Kau kira kau diam-diam menghapus dokumen di komputer Saina nggak akan meninggalkan jejak? Randy, Pak Daren, aku aku salah. Pak Daren, Pak Daren. Pak Daren. Pak Deren, Dua orang ini benar-benar cari mati. rapat ditunda. Semua bisa bersiap-siap dulu. Kau jangan pergi. Saina. Nggak apa-apa, jangan cemas. Gak ada yang ingin kau katakan padaku. Kali ini memang aku yang salah. Melakukan kesalahan begitu dasar. Aku pasti akan berubah dan gak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi. Yang ku maksud bukan ini. Sekarang aku ke HRD dan ajukan surat pengunduran diri. Saina, usia kandunganmu 4 minggu. Apa ini anakku? Tentu saja anakmu. Apa kau juga seperti mereka merasa aku wanita yang gak setia? Bukan itu maksudku. Maksudku, selanjutnya apa rencanamu dengan 3 anak ini? Kasih aku 10 juta. Kau mau apa? Menggugurkannya. Apa kau ingin aku menggugurkannya dengan uangku sendiri? Nggak bisa. Aku hidup 1 anak saja sudah sangat sulit. Kau ingin aku menghidupi 3 anak? Aku yang hidupi. Kau? Shaina, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Kau lahirkan saja 3 anak ini dengan tenang. Oke? Apa maksudnya dia mau menikahiku? Kau pikirkan dulu baik-baik. Cucuku. Tampan sekali. Kakek Salim. Kau istirahatlah. Besok kakek akan menemuimu. Bye-bye. Salam hati. Kakek, bye-bye. Deren. Ayah, Aku mau bilang sesuatu padamu. Lusa, aku akan mengadakan acara keluarga untuk memperkenalkan cucuku pada semua orang. Selain itu, aku juga ingin mengumumkan pernikahanmu dengan ibunya Felix. aku nggak bisa menikahinya. Dia sudah melahirkan anakmu. Kau nggak mau menikahinya? Di mana hati nuranimu? Bukankah itu karena ayah dulu memberi obat kuat? Nggak bisa bicara seperti itu. Bukankah itu karena dulu kau nggak mau menyentuh wanita? Kalau aku nggak memberimu obat, dari mana datangnya Felix? Bukankah kau harus berterima kasih padaku? Benar. Baik, Anda jangan terkejut. Aku mau bilang sesuatu. Aku nggak mau dengar. Aku bilang padamu ya, keluarga kita cuma ada Felix 1 anak tunggal. Pokoknya, kau harus menikahi ibunya. Aku nggak akan izinkan cucuku menderita. Baik. Di sini ada 3 cucu. Ayah pilih saja. Anakmu, Kalau enggak, mana mungkin?
Palsu. Keluarga kita selama 18 generasi selalu memiliki satu keturunan. Darren, sekarang kau sudah ada Felix. Mana mungkin bisa ada anak lagi? Kau pasti ditipu. Shaina bukan orang seperti itu. Orang seperti apa? Wanita apa yang gak pernah dilihat ayahmu? Aku bilang padamu, dia cuma menyukai uangmu. Dia pasti sudah ditipu. Benar, aku juga mengira seperti itu. Kalau 3 anak ini benar anakmu, aku panggil kau ayah. Ayah, aku tahu Anda sudah bertemu dengan banyak orang. Tapi kalau ayah melihat Shaina, ayah pasti akan tahu hatinya sangat murni. Ayah pasti akan menyukainya. Kalau kau bertemu ibunya Felix, kau juga pasti akan menyukainya. Shaina sangat menderita. Wanita ini sangat baik. Demi membesarkan Felix, dia sudah banyak menderita. Bekerja serabutan. Kalau kau berani mengecewakannya, aku akan mematahkan kakimu. Iya, aku memang bersalah padanya. Tapi sekarang aku cuma bisa bertanggung jawab pada satu orang. Aku akan memberinya kompensasi. Salim, coba dengar apa ucapannya masuk akal. Nggak boleh bicara begitu. Aduh. Buat aku kesal saja. Pak Arman. Aduh. Tuan Darren, dokter sudah bilang, Pak Arman nggak boleh emosi. Kalau enggak, bisa membahayakan nyawanya. Aduh. Ayah, Pak Arman, jangan emosi. Pak Arman. Ya sudah, kalau begitu jangan buat aku marah. Kau kenalan dulu dengan Shaina. Aku kirimkan kontak WhatsApp-nya padamu. Kalian berdua mengobrol. Tunggu. Kau lihat sendiri dulu. Lihat sendiri. Lihat sendiri, ya. Bos, sudah malam kenapa menambahkan WhatsAppku? Bos, sudah malam. Ada apa mencariku? Apa dia mau menanyakan apa keputusanku? Tapi aku belum pikirkan. Maaf, walau kita sebelumnya sudah ada anak, aku nggak bisa menikahimu. Aku sudah ada calon istri. Kau pikirkan apa yang kau mau, aku bisa kasih kau kompensasi. Apa kau sudah dengar? Pak Darren mau menikah? Benarkah? Tentu saja benar. Pak Darren sudah mengumumkan dan sudah mulai menyiapkan pernikahan. Entah siapa mempelai wanitanya. Bisa menikah dengan Pak Darren, nasibnya sungguh bagus. Pak Darren bilang ibunya tuan muda kecil. Benar. Keluarga Agusta sangat baik pada tuan muda kecil. Ibunya bisa dianggap naik derajat karena anaknya. Shaina, kau kenapa? Gak apa-apa, cuma sedikit kepanasan. Baguslah kalau gak apa-apa. Kami kembali dulu. Ternyata calon istrinya adalah ibu anaknya. Shaina, Bos ada perintah apa? Shaina, bagaimana pertimbanganmu? Aku sudah pertimbangkan. Jadi, kau bersedia? Aku bersedia. Aku bersedia melahirkan 3 anak ini. Mengenai biaya pengasuhan, kita bagi 2. Bos bisa mentransfer uangnya secara berkala. Shaina, apa maksudmu? Kau tenang saja, aku nggak akan mengganggumu. Setelah anak lahir, kau bisa melihat mereka seminggu sekali. Kalau seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali bisa kan?